Halo teman-teman, apa kabar? Melanjutkan video saya sebelumnya yang tentang cara mendaftarkan atau mendapatkan NIB untuk CV maupun PT. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mendapatkan izin berusahanya untuk PT maupun CV. So, ditonton video ini sampai selesai ya. Sebelum saya melanjutkan video kali ini, bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini, saya informasikan channel ini berisikan tentang tips bisnis, inspirasi bisnis, maupun tutorial bisnis yang tentu saja sangat bermanfaat bagi pengembangan bisnis kita. Jika teman-teman merasa tertarik dengan tema-tema tersebut, silahkan klik tombol subscribe-nya di sini. Nyalakan juga tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Langsung saja, bagaimana sih cara mendapatkan izin berusaha untuk CV maupun PT setelah kemarin kita mendaftarkan NIB-nya? Langsung saja teman-teman login ke oss.go.id. Nah, setelah login seperti ini, silakan teman-teman langsung masuk ke permohonan non perseorangan, terus perizinan usaha, habis itu klik yang izin usaha. Nah, habis diklik yang izin usaha, karena kemarin kita sudah mendaftarkan NIB, teman-teman tinggal klik NIB-nya, habis itu pilih NIB. Nah, klik lanjutkan. Habis itu kita pilih nih. Nah, kalau kita ngomongin CV maupun PT, kita bisa milih beberapa KBLI ya. Di NIB itu kita bisa daftarkan beberapa KBLI. Ini saya contohkan yang di sini ada sekitar 5 KBLI. Dan masing-masing KBLI itu bisa diurus izinnya sendiri-sendiri. Jadi yang namanya KBLI, apalagi itu usaha yang berbeda, maka izinnya pun akan berbeda. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan KBLI yang 70209. Nah, teman-teman klik KBLI yang mau didaftarkan izinnya. Habis itu klik proses kegiatan usaha. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, teman-teman lengkapi dulu data-datanya. Di sini pilihan jenis kegiatan Anda. Misalnya ini bisnis yang teman-teman mau ajukan izinnya ini usaha utama atau pendukung sih. Kalau utama ya silakan pilih utama, pendukung ya pendukung. Kalau kantor cabang ya pilih kantor cabang administrasi. Karena ini baru, maka saya pilih utama. Terus, apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan kantor pusat? Karena ini memang kantor pusat baru satu-satunya, berarti saya pilih tidak. Nama kegiatan atau proyeknya apa? Nah, teman-teman bisa isikan kegiatan atau proyeknya untuk KBLI yang tadi itu apa sih? Misalnya di sini jasa konsultan bisnis. Nah, habis itu silakan teman-teman lengkapi datanya. Luas lokasi atau tempat yang teman-teman gunakan itu berapa? Di sini saya contohkan luasnya adalah 36 meter persegi. Terus tenaganya berapa? Teman-teman bisa isikan, misalnya lakinya berapa, perempuannya berapa. Status bangunannya juga teman-teman bisa pilih ya. Kalau sewa ya silakan klik sewa. Terus data rincian investasi. Nah, teman-teman isikan juga sebetulnya berapa sih investasi yang kita gunakan untuk mendanai proyek ini. Misalnya investasi lain-lain nih 2.500.000, terus investasi untuk mesin peralatan dalam negeri 5 juta. Yang lain 0 karena tanah dan bangunannya nyewa. Terus pembelian dan pematangan sawah nggak ada, 0 juga. Pembelian mesin impor juga nggak beli karena ya 0 juga. Habis itu modal kerja 3 bulanan itu berapa sih? Nah, ditulis aja modalnya berapa, misalnya 12.500.000. Di bawah ini akan muncul nilai investasi totalnya berapa. Habis itu klik lanjut. Konfirmasi ya. Habis itu silakan teman-teman isikan nama penanggung jawabnya siapa sih. Nah, ini nama saya sendiri ya, saya ilustrasikan. NIK-nya berapa, silakan diisi. Terus detail pengisian lokasi usaha atau proyek. Misalnya sewa ya klik sewa. Apakah berada dalam lintasan provinsi atau kabupaten atau kota? Tidak. Apakah lokasi Anda berada di daratan? Ya, karena memang lokasinya full di daratan. Tapi kalau teman-teman punya usaha yang berlayar kayak gitu, maka teman-teman bisa pilih juga yang lokasi berada di perairan. Tapi kalau memang daratan, ya klik aja daratan. Habis itu, kawasan lokasi usaha. Nah, teman-teman bisa milih nih, berada di kawasan industri atau di luar industri. Karena saya ada di luar industri, saya pilih di luar kawasan. Nah, habis itu titik mapnya teman-teman bisa copy dari titik map yang ada di map Google ya, teman-teman copyin di sini. Habis itu silakan klik lanjut, terus konfirmasi ya.
Nah, habis itu masuk ke izin lokasi. Nah, teman-teman baca aja di situ. Mohon jawab pertanyaan berikut ini. Apakah lokasi usaha atau kegiatan Anda memenuhi salah satu atau lebih dari kondisi di bawah ini? Nah, teman-teman cek aja checklistnya. Jika tidak, ya bilang tidak. Habis itu klik lanjut. Izin lingkungannya, teman-teman di sini bisa milih sebetulnya antara izin lingkungan AMDAL, izin lingkungan UKL UPL, atau izin lingkungan SPPL. Nah, untuk mengetahui usaha kita itu butuh izin yang mana, teman-teman bisa di situ kan misalnya di izin lingkungan AMDAL, di situ ada klik di sini. Nah, teman-teman pelajari dulu usaha teman-teman itu sebetulnya membutuhkan izin lingkungan yang mana saja sih. Kalau jasa seperti jasa konsultan tadi itu nggak membutuhkan izin lingkungan AMDAL, UKL, UPL, ataupun SPPL. Tapi kalau bisnisnya atau usaha teman-teman, CV atau PT teman-teman itu merupakan aktivitas produksi yang biasanya ada dampak ke lingkungannya, nah itu biasanya membutuhkan antara 3 izin ini. Nah, teman-teman pelajari dulu sebetulnya usaha PT atau CV teman-teman itu membutuhkan izin yang mana. Silahkan tinggal klik ini, maka nanti ada daftar usaha-usaha yang mana yang sebetulnya membutuhkan izin lingkungan AMDAL maupun UKL UPL atau maupun SPPL. Nah, di tutorial ini saya nggak akan memilih salah satu jenis izin lingkungan teman-teman, karena memang bisnisnya yang kita daftarkan adalah bisnis jasa ya. Nah, habis itu tinggal klik lanjut. Nah, konfirmasi ya. IMB dan SLF. Nah, karena tadi kita mengisinya sebagai sewa, maka nggak ada. Jika teman-teman mengisinya punya sendiri, maka nanti ada dokumen yang harus diupload teman-teman. Nah, kalau nggak ada ya memang nggak ada. Silakan tinggal klik lanjut. Konfirmasi iya. Izin usahanya. Nah, ini karena tadi nggak punya izin lingkungan, maka izin terakhir. Kalau jasa yang muncul adalah SIUP. Nah, sedangkan industri yang muncul juga akan usaha industri. Ini contohnya, mohon maaf tadi tutorialnya di video sebelumnya terputus, internetnya kurang baik. Saya sambungkan dengan tutorial video sebelumnya. Di sini isinya untuk industri. Tinggal pilih aja industri kecil, sedang maupun besar. Habis itu klik konfirmasi. Kalau SIUP ya habis diklik SIUP-nya nanti klik lanjut, terus dikonfirmasi ya, maka si OSS akan mengarahkan ke tahap selanjutnya, data proyek dan izin usaha. Tinggal ini di sini kita bisa preview sudah benar semuakah datanya. Kalau sudah, izinnya juga bisa kita preview. Jika memang sudah benar semuanya, tinggal teman-teman scroll ke bawah, ada yang namanya disclaimer. Dengan ini saya menyatakan bahwa kelengkapan data yang saya isikan benar dan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Klik proses izin usaha dan selesai. Izin usaha kita sudah keluar. Cara ngeliatnya gimana? Silahkan scroll ke atas. Habis itu di atas itu ada 2 tombol. Teman-teman bisa klik tombol preview izin atau preview syarat. Kalau preview izin ya isinya izin usahanya teman-teman. Kalau preview syarat ya berarti syarat yang harus teman-teman penuhi untuk mendapatkan izin ini agar jadi efektif. Nah, ini yang harus diketahui teman-teman. Untuk CV, PT maupun firma, izin yang keluar ini sebetulnya belum yang namanya izin efektif. Maksudnya belum efektif gimana? Ya izinnya sebatas komitmen doang kayak gitu. Kalau teman-teman mau efektif, mau izinnya itu berlaku, maka tahap berikutnya teman-teman harus mengajukan yang namanya BAP. Kemana BAP-nya? BAP-nya bisa langsung ke Dinas Perizinan setempat. Kalau itu berkaitan dengan lingkungan, teman-teman bisa langsung ke Dinas Lingkungan Hidup. Nah, lebih gampangnya teman-teman langsung datang ke Dinas Perizinan setempat. Minta saja, saya sudah mendaftarkan izin di OSS, sudah keluar izinnya, sudah keluar NIB-nya, minta untuk dilakukan BAP. Nah, maka nanti si pihak berkepentingan kayak si Dinas Perizinan tadi akan melakukan BAP ke tempat teman-teman. Jika memang sudah dinyatakan layak, maka izinnya teman-teman sudah efektif. Bedanya efektif dan nggak efektif gimana? Ya kalau belum di BAP, belum efektif, ya itu artinya izinnya belum selesai kayak gitu. Maka harus ditindaklanjuti untuk biar jadi efektif. Kalau sudah efektif, artinya izin teman-teman sudah bisa teman-teman gunakan untuk kegiatan bisnis. Nah, itu tadi teman-teman bagaimana cara mendaftarkan izin atau mendapatkan izin usaha untuk PT maupun CV. Setelah sebelumnya teman-teman mendaftarkan NIB, bagaimana mendaftarkan NIB, teman-teman bisa cek video sebelumnya ya, ada di atas ini linknya.
Silahkan dipelajari, habis selesai NIB-nya, teman-teman lanjutkan untuk mengurus izin usahanya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada unek-unek, silahkan tinggalkan di komentar. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya agar mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Saya Imam Syafi'i. Bye-bye.